Perkenalkan, nama saya adalah Kristi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai makalah yang telah saya susun dengan judul Pembuatan SOP dalam Tata Kelola TI dengan menggunakan ITIL versi ketiga pada pemerintah Kota Surabaya. Latar belakang dalam makalah ini yaitu perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudahan demi kemudahan yang ditawarkan melalui layanan TI membuat manusia lebih mudah dalam menjalankan berbagai tugasnya, pekerjaan, dan kehidupan mereka. Contoh layanan TI yang bermanfaat bagi manusia seperti m-banking dari bank yang memudahkan transaksi penarikan, penyetoran, dan pengiriman uang dengan bermodalkan internet. Pemerintah Indonesia melihat peluang yang ditawarkan dari layanan TI dapat membantu pengoperasian pemerintah dalam masyarakat. Oleh karena itu, salah satu kota yang tertarik dan menerapkan layanan TI adalah Kota Surabaya. Surabaya menerapkan layanan TI guna untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah Surabaya membentuk bagian bina program Surabaya yang merancang sebuah sistem yang bernama GRMS atau Government Resource Management System yang mendukung kegiatan pemerintahan Surabaya pada satuan kerja pemerintah daerah. Sistem GRMS ini diterapkan tentunya tidak lepas dari berbagai kesalahan dan kekurangan. Pada sistem ini terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu penyalahgunaan akses oleh petanggung jawabnya, terdapat kesalahan dalam pembagian hak akses yang dapat mempengaruhi kinerja, informasi-informasi yang terdapat pada sistem cenderung rentan terhadap pencurian data, serta terdapat berbagai kesalahan komunikasi antara para admin SKPD. Hal tersebut mendorong pemerintah membuat SOP atau standar operasional prosedur yang dapat digunakan sebagai sebuah acuan bagi sistem dalam pengolahan hak akses mereka. Berikut beberapa rumusan yang akan dibahas pada makalah ini. Yang pertama adalah bagaimana cara pemerintah mengimplementasikan ITIL versi ketiga pada pembuatan SOP, dan bagaimana SOP dapat membantu dalam pengurangan gangguan dan masalah yang dialami oleh pemerintah pada sistem GRMS. Tujuan penelitian ini yaitu agar kita dapat mengetahui cara pemerintah mengimplementasikan ITIL versi ketiga pada pembuatan SOP dan mengetahui bagaimana SOP dapat membantu pengurangan gangguan dan masalah yang dialami oleh pemerintah pada sistem GRMS. Manfaat-manfaat penelitian ini yaitu bagi para pembaca, agar pembaca dapat mengetahui cara pemerintah dalam mengimplementasikan ITIL versi 3 pada pembuatan SOP, dan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana SOP dapat membantu pengurangan gangguan dan masalah yang dialami oleh pemerintah pada sistem GRMS. Bagi penulis sendiri, manfaatnya yaitu penulis mendapat pengetahuan baru mengenai pembuatan SOP dalam tata kelola TI dengan menggunakan ITIL versi 3 pada pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, pemerintah dapat menyelesaikan dan mendapat nilai untuk ujian akhir semester pada mata kuliah IT Service Science. Pada landasan teori di bab 2, yang pertama, IT Service Management, ITSM, atau Information Technology Service Management, merupakan sebuah manajemen proses yang saling bekerja sama untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan layanan yang telah disepakati bersama. Terdapat dua kerangka kerja ITSM, yaitu yang pertama, COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Menurut Arens dan COBIT merupakan sebuah proses pengumpulan dan pengevaluasi bukti atau fakta mengenai informasi entitas ekonomi yang dapat diukur dan dilakukan oleh seseorang yang sangat berkompeten agar dapat menentukan serta dapat memberikan laporan mengenai kesesuaian informasi yang didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan. Kerangka kedua yaitu adalah ITIL, Information Technology Infrastructure Library. ITIL merupakan sebuah rangkaian kerangka manajemen layanan TI yang membantu dalam mengelola infrastruktur, pengembangan layanan TI, serta pengoperasian pada layanan TI yang membawa manfaat serta mendukung organisasi menjadi lebih baik.
ITIL sendiri dirangkum ke dalam sebuah buku yang membahas mengenai cara dan teknik-teknik pada pengolahan TI yang dibutuhkan oleh organisasi. Terdapat beberapa versi pada ITIL. ITIL versi 2 diluncurkan pada tahun 2000 yang isinya mengenai layanan TI beserta komponennya, service delivery dan service support. Kemudian ITIL versi 3 dikeluarkan pada pertengahan tahun 2007, merupakan pengembangan dari ITIL versi 2. Pada model ITIL versi 3, layanan TI telah dirancang dan diciptakan, serta telah memasuki tahap transisi menuju live environment. Berikut beberapa manfaat yang didapat dari ITIL. Yang pertama, layanan TI yang disediakan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Layanan TI yang disediakan semakin lengkap dan meningkat membuat keuntungan organisasi semakin meningkat. Reward yang berkurang membuat pengurangan organisasi semakin berkurang. Keputusan yang diambil menjadi lebih baik, serta sumber daya manajemen dapat dikelola dengan baik dan dapat mengurangi resiko. ITIL versi 3 terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, service strategi. Bagian ini menentukan bagaimana penyedia layanan menggunakan layanan IT mereka dalam mencapai hasil bisnis yang diinginkan oleh pelanggannya agar penyedia layanan dapat memenuhi tujuannya. Yang kedua adalah service design. Pada bagian ini memperlihatkan bagaimana sebuah organisasi merancang sebuah infrastruktur TI, bukan hanya mendesain sebuah layanan TI, namun juga melakukan dan merancang perubahan dan peningkatan kualitas layanan serta kinerja pada layanan TI. Yang ketiga adalah service transition. Bagian ini menjelaskan bagaimana sebuah organisasi menjalankan dan melakukan berbagai perubahan menuju rancangan lingkungan pelayanan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah service operation. Bagian ini menjelaskan secara detail mengenai inti dari rangkaian proses manajemen. Service operation, pada service ini, para pelanggan internal maupun eksternal dapat mengetahui manfaat dari keberadaan TI secara nyata. Yang kelima adalah continual service improvement. Bagian ini melakukan perbaikan berkesinambungan terus-menerus dari masa ke masa agar organisasi dapat terus bertumbuh dan berkembang dan selalu siap dalam menghadapi berbagai perubahan yang akan terjadi. Kedua adalah akses manajemen. Akses manajemen berada di dalam ITIL versi ketiga yang berada pada tahap operation, service operation. Akses manajemen ini merupakan sebuah proses untuk mengklarifikasikan pemberian akses pada pengguna suatu layanan yang dimana hak akses akan diberikan kepada para pengguna yang berhak dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pembatasan hak akses ini berguna untuk agar para pengguna tidak dapat mengakses informasi penting dan tidak disalahgunakan. Berikut beberapa tujuan dari akses manajemen ini. Yang pertama, kemudahan pada saat dilakukan audit layanan TI. Pengaturan pemberian hak akses kepada pengguna agar pengguna dapat hanya mengakses layanan yang sesuai kebutuhan mereka. Pengelolaan pemberian hak akses pada layanan TI, informasi data serta layanan lainnya. Penghapusan hak akses ketika para pengguna telah berhenti dari organisasi atau memiliki tanggung jawab yang berbeda dari yang sebelumnya. Pelindungan terhadap informasi data layanan TI pada organisasi. Yang ketiga adalah insiden manajemen. Insiden manajemen merupakan sebuah istilah dalam proses pengelolaan layanan TI pada ITIL versi ketiga. Insiden manajemen merupakan sebuah proses yang berhubungan dengan segala kejadian yang terjadi, seperti pertanyaan dari pengguna, keluhan-keluhan pengguna yang dilaporkan pada staf atau pada sistem. Tujuan dari insiden manajemen ini sendiri yaitu untuk mengembalikan layanan agar dapat beroperasi secara normal kembali dan dapat meminimalkan dampak kerusakan dan kerugian pada organisasi. Berikut beberapa rangkaian aktivitas dari insiden manajemen. Yang pertama, identifikasi gangguan. Identifikasi bermula pada saat penerimaan laporan dari layanan service desk dan laporan dari staf teknisi. Selanjutnya adalah pencatatan gangguan, yang dimana semua gangguan yang diterima laporannya harus dicatat.
mulai dari tanggal, waktu kejadian, dan segala kejadian dan penanganan gangguan. Hal ini bermanfaat agar informasi ini dapat disimpan dan dijadikan sebagai bahan informasi untuk gangguan di masa depan. Selanjutnya adalah pengkategorian gangguan, yang dimana segala laporan gangguan yang telah diterima akan dikategorikan ke dalam beberapa kategori guna untuk manajemen gangguan dan aktivitas lainnya. Selanjutnya adalah pemprioritasan gangguan. Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mengetahui dan menentukan tindakan yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah diagnosis inisiasi, di mana pada saat staf customer service menerima laporan gangguan, staf tersebut sebisa mungkin diharapkan dapat mengatasi masalah gangguan yang dialami oleh pengguna. Namun, apabila jika gangguan yang dialami oleh pengguna tidak dapat terselesaikan, maka akan diberikan kepada staf teknisi maupun staf lainnya. Penanganan gangguan. Gangguan yang tidak dapat diselesaikan akan dinaikkan kepada level penanganan gangguan. Selanjutnya adalah investigasi dan diagnosis, yaitu setiap staf yang terlibat di dalam penanganan gangguan akan melakukan investigasi dan mendiagnosis terhadap gangguan. Kemudian penyelesaian dan penanganan, yaitu di mana melakukan testing dan tindakan penyelesaian terhadap gangguan yang dilaporkan. Yang terakhir adalah penutupan gangguan, yang di mana langkah terakhir ini dilakukan oleh staf customer service ataupun staf lainnya yang terlibat untuk kembali memastikan bahwa gangguan yang dialami oleh pengguna telah terselesaikan dengan baik. Selanjutnya adalah SOP, Standard Operational Procedure. SOP merupakan sebuah acuan bagi organisasi dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi, prosedur, tata kerja, sistem kerja organisasi, penilaian kinerja pemerintahan maupun non-pemerintahan. SOP ini sendiri disusun ke dalam suatu dokumen yang berisi dan saling berkaitan dengan segala prosedur yang berguna dan bermanfaat untuk pekerja dalam organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, agar pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan efisien dan dengan biaya yang cukup terjangkau. Beberapa tujuan dari SOP yang dapat dilihat yaitu di mana memberikan sebuah solusi bagi bisnis, organisasi atau startup yang sedang maupun yang telah berkembang, memberikan layanan pembuatan faktur maupun pencatatan biaya, serta memberikan solusi mengenai pengolahan keuangan organisasi. SOP terdiri dari dua, yaitu yang pertama unsur dokumentasi, yaitu memberikan informasi mengenai apa yang dibahas pada SOP yang terdiri dari halaman judul, keputusan pimpinan, daftar isi, serta penjelasan singkat cara penggunaannya. Yang kedua adalah unsur prosedur, yang dimana memberikan penjelasan mengenai informasi SOP itu sendiri, yang terdiri dari bagian identitas dan bagian flowchart. Selanjutnya ada GRMS atau Government Resource Management Systems. GRMS ini merupakan sebuah sistem yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya, yang di mana sistem ini mengelola sumber daya pemerintahan Surabaya, mulai dari aktivitas birokrasi hulu hingga sampai ke hilir, yang berguna untuk mengelola keuangan Kota Surabaya. Pengimplementasian GRMS ini bagi Kota Surabaya yaitu semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat memotivasi para pekerja agar semakin baik. Insiden yang terjadi pada aplikasi ini akan dikelola oleh bagian bina program yang kemudian akan dialokasikan kepada admin yang bertanggung jawab di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berikut pembagian aplikasi e-government yang dibuat oleh Kota Surabaya. Yang pertama adalah e-budgeting, di mana menyediakan fasilitas dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembuatan dan revisi anggaran sehingga anggaran pemerintahan menjadi lebih transparan, tepat, dan akurat. Yang kedua adalah e-project, yang di mana kemudahan dalam merencanakan paket pekerjaan. Selanjutnya ada e-procurement, yang di mana menyediakan fasilitas online mengenai pelayanan pengadaan jasa atau barang,
yang berguna untuk mendukung transparansi dan efisiensi. Selanjutnya ada e-delivery, yang di mana sistem ini mendukung administrasi kegiatan. Selanjutnya ada e-controlling, yang menyediakan fasilitas untuk memonitoring dan mengevaluasi, serta membandingkan perencanaan anggaran yang telah dibuat di e-project. Yang terakhir adalah e-performance. E-performance ini merupakan sebuah sistem informasi yang berguna untuk mengukur kinerja para PNS dengan menghitung setiap aktivitas PNS dan SKPD setiap harinya. Hal ini berguna untuk mendukung tercapainya tugas pekerjaan. Selanjutnya adalah analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan merupakan sebuah analisis kesenjangan ataupun analisis kebutuhan merupakan sebuah aktivitas yang melakukan perbandingan kinerja sebenarnya dengan kinerja yang diharapkan. Analisis ini biasanya digunakan sebagai suatu alat dalam pengevaluasian bisnis yang menitikberatkan kepada kesenjangan kinerja pada organisasi yang telah diharapkan. Analisis ini merincikan berbagai tindakan yang diperlukan agar dapat mengurangi kesenjangan dalam kinerja pekerja di masa depan. Oleh karena itu, analisis ini lebih memperhatikan berbagai hal, mulai dari waktu, biaya, layanan, serta sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai keinginan mereka. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis kesenjangan ini. Yang pertama, mengumpulkan requirement pada organisasi, menentukan penyesuaian yang dibutuhkan oleh organisasi, memastikan bahwa sistem baru yang telah dibuat memenuhi kebutuhan bisnis organisasi, serta memastikan bahwa sistem baru tersebut membantu proses bisnis perusahaan menjadi best practice. Kemudian mengumpulkan dan menentukan apa saja masalah-masalah yang membutuhkan perubahan pada organisasi. Bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yang bersifat kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian makalah ini yang membahas mengenai pembuatan SOP dalam tata kelola TI dengan menggunakan IT versi 3 pada pemerintah Kota Surabaya, memanfaatkan data-data dari sumber-sumber internet, jurnal, serta buku untuk melakukan penelitiannya. Subjek penelitian ini yaitu mengenai penerapan IT versi 3 dalam pembuatan SOP di pemerintah Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada makalah ini merupakan teknik pengumpulan data literatur review, di mana penulis mengumpulkan data melalui jurnal maupun buku. Alat pengumpulan data pada makalah ini yaitu dengan search engine Google untuk mengumpulkan berbagai data yang dituliskan pada landasan teori dan Google Scholar untuk menemukan dan merangkum jurnal mengenai penerapan IT pada instansi pemerintahan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, menggunakan dua jurnal. Jurnal pertama yaitu pembuatan prosedur operasional standar pengelolaan insiden pada Government Resource Management System Kota Surabaya berdasarkan itu versi ketiga. Subjek penelitiannya adalah Bina Program Kota Surabaya. Teknik pengumpulan datanya merupakan interview protokol dengan mewawancarai admin dan pengembang layanan pada Bina Program Kota Surabaya, serta melakukan observasi dan studi dokumen dengan menganalisis kebutuhan organisasi dengan menggunakan analisis kesenjangan. Alat pengumpulan data pada jurnal ini yaitu di mana pengumpulan berdasarkan hasil wawancara dengan staf admin Bina Program Kota Surabaya dan juga dokumen yang diperoleh dari Google yang berhubungan dengan IT versi 3 dan SOP. Analisis dan deskripsi makalah ini. Peneliti penulis ini membahas mengenai pembuatan SOP yang dimana terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan penggalian data. Pada tahap ini, peneliti menyusun interview protokol dengan menggunakan standar kerangka kerja pada proses insiden manajemen yang didasarkan pada kerangka kerja IT versi 3. Yang kedua adalah penganalisisan kondisi kekinian dengan kondisi ideal. Pada tahap ini, peneliti melakukan sebuah analisis mengenai kondisi terkini yang didasarkan pada hasil yang didapatkan dari tahap penggalian data selanjutnya. Yang kemudian selanjutnya peneliti
menyesuaikan kondisi tersebut dengan kondisi ideal yang diharapkan oleh organisasi. Peneliti membuat layanan ini berdasarkan pada Service Design IT versi 3. Berikut Anda dapat melihat kondisi terkini pada sistem GRMS dan kondisi ideal yang diharapkan. Kondisi ini dibuat berdasarkan kerangka kerja ITIL versi 3, yang dimana terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilihat. Salah satunya adalah incident identification, di mana kondisi terkininya yaitu admin sebagai orang pertama yang berhubungan dengan user. Metode yang digunakan adalah telepon, walk-in, and chat. Kondisi ideal yang diharapkan yaitu pelaksanaan terbagi atas service desk, manajemen aplikasi, dan manajemen level support, dan lain sebagainya. Selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan. Pada tahap analisis kesenjangan, peneliti melakukan analisis agar dapat mengetahui kekurangan dari kondisi terkini dan kondisi yang diharapkan. Berikut tabel yang dibuat oleh peneliti. Contohnya, pada aspek proses, ada incident identification, yaitu di mana diperlukan usulan pendambahan role dan aktor baru beserta penjelasannya. Yaitu di mana terdapat penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi aktor yang baru, yaitu penambahan aktor service desk, operator, dan manajemen aplikasi. Kemudian berikut beberapa aktivitas lainnya yang butuh diubah. Berikut adalah contoh usulan dari peneliti. Ini adalah usulan struktur organisasi untuk fungsi service desk. Kemudian pula dilakukan analisis dampak dan solusi yang didasarkan pada analisis kesenjangan. Berikut adalah hasil dampak dan solusinya. Seperti contoh proses tadi, yang dimana aktivitas incident identification, dampak atas prosesnya yaitu di mana penambahan aktor dan role baru terhadap SDM. Solusinya merupakan pembuatan usulan tambahan tupoksi baru yaitu service desk operator. Dan berikut beberapa dampak dan solusi yang dibuat berdasarkan analisis kesenjangan. Setelah analisis dilakukan, tahap keempat adalah pembuatan dokumen SOP, yang dimana peneliti menyusun SOP berdasarkan hasil dari analisis kesenjangan yang telah dilakukan, yang didasarkan pada insiden manajemen sebelumnya, dan format SOP ini sendiri didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 mengenai tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012. Berikut adalah aktivitas-aktivitas yang disusun berdasarkan insiden yang ada pada organisasi tersebut. Selanjutnya, peneliti menyusun SOP. Yang pertama adalah SOP penanganan insiden. SOP ini berisi sejumlah aktivitas mengenai pengolahan dan penyelesaian insiden gangguan yang dialami oleh organisasi. Selanjutnya, SOP penanganan major insiden, di mana SOP ini berisi sejumlah aktivitas penanganan insiden khusus yang dikategorikan sebagai major. Selanjutnya adalah SOP rekapitulasi log insiden, di mana SOP ini berisi sejumlah aktivitas mengenai segala catatan rekapitulasi berbagai insiden yang masuk ke dalam organisasi. Tahap terakhir adalah verifikasi dan validasi, yang dimana setelah pembuatan SOP, peneliti melakukan kegiatan untuk memverifikasi SOP yang telah dilakukan agar dapat mengetahui bahwa aktivitas yang disusun dalam SOP telah sesuai dengan kemauan organisasi. Verifikasi dilakukan dengan melakukan wawancara dengan super admin bina program dan kepala sub bagian pembinaan dan pengendalian bagian bina program.
Setelah pemverifikasi, diberikan beberapa perubahan yang harus dilakukan. Berikut adalah dokumentasi penulis pada saat validasi SOP. Jurnal kedua adalah pembuatan standar operasional prosedur SOP manajemen akses untuk aplikasi e-performance Bina Program Kota Surabaya berdasarkan kerangka kerja ITIL versi 3 dan ISO 27002 yang ditulis oleh Wildan Radista Wicaksana, Anissa Herdiyanti, Tony Dwi Susanto pada tahun 2016. Subjek penelitian pada paper ini adalah aplikasi e-performance pada Bina Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data pada paper ini adalah interview protokol dengan menggunakan observasi dan studi dokumen dengan menganalisis kebutuhan organisasi menggunakan analisis kondisi existing. Alat pengumpulan data pada jurnal ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan staf admin dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan IT versi 3 dan SOP. Analisis dan deskripsi makalah. Yang pertama adalah penggalian data kondisi existing manajemen akses. Pada bagian ini, penulis melakukan penggalian data dengan melalui wawancara observasi, mereview dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian dilakukan analisis kondisi existing dengan kondisi ekspektasi maupun kondisi ideal manajemen akses. Pada tahap ini, penulis melakukan analisis kondisi existing dengan kondisi ekspektasi maupun kondisi ideal manajemen akses. Analisis ini didasarkan pada tahap Service Design ITIL versi ketiga. Service Design yang diterapkan oleh penulis adalah aspek people dan proses. Dan penulis menggunakan ITIL versi 3 Asset Management sebagai acuannya. Pada aspek people ada dua sektor. Ada dua aktor, yaitu penjabat struktural dan penjabat non-struktural. Dalam aspek people, terdapat 2 tipe aktor dan 6 tipe role dari aplikasi. Yang dimana 2 tipe aktor tersebut perannya adalah super admin bina program, admin SKPD, penjabat level 1, penjabat level 2, level 3, dan level 4. Berikut adalah tabel kondisi kekinian dan kondisi ekspektasi. Salah satu contohnya adalah monitoring identity status, yang dimana kondisi terkini adalah pemantauan status identitas dilakukan bersamaan dengan proses pencatatan dan pelaksanaan akses. Namun kondisi yang diharapkan adanya pemantauan status identitas akses secara berkala, terutama pada proses pengisian tes perilaku kerja untuk tipe atap tertentu, dan berbagai kondisi-kondisi pada sistem. Selanjutnya, analisis kesenjangan kondisi existing dengan kondisi ekspektasi maupun kondisi ideal manajemen akses. Pada tahap ini, penulis melakukan analisis kesenjangan agar dapat mengetahui kekurangan dari kondisi sekarang terhadap kondisi ideal yang didasarkan pada acuan ITIL versi 3, di mana dapat dilihat kesenjangan prosesnya dan perubahan. Yang salah satunya adalah verification. Kesenjangan prosesnya itu di mana adanya validator akses sebagai bukti akses telah terverifikasi dan dapat berupa tanda tangan dari validator, yang di mana perubahan yang diharapkan terdapat kebutuhan dalam pendokumentasian verifikasi. Contoh lainnya adalah removing or restricting rights, yang di mana adanya perekaman penghapusan akses dan perverifikasian serta validasi. Perubahannya yaitu di mana terdapat kebutuhan dalam dokumentasian, penghapusan maupun pembatasan akses. Kemudian, berdasarkan analisis ini dapat dilihat pada aspek people tidak memiliki kesenjangan dikarenakan sumber daya manusia pada organisasi ini telah terpenuhi. Setelah melakukan analisis kesenjangan, maka dilakukan pengidentifikasian dampak dan solusi. Berikut adalah tabel identifikasinya. Salah satu contohnya adalah pada aktivitas verification, di mana dampak atas prosesnya
Adanya penyusunan prosedur baru yang terkait dengan bukti berupa SKPNSD terkait dalam melakukan pengecekan kesesuaian data dan bukti fasilitasi oleh validator. Solusinya yaitu di mana pembuatan prosedur verifikasi akses untuk semua struktur pengguna aplikasi disertai dengan bukti-bukti validasi oleh validator. Berikut beberapa aktivitas lainnya. Kemudian yang keempat adalah pembuatan dokumen SOP manajemen akses. Pembuatan dokumen ini mengikuti peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 pada tahun 2012 mengenai pedoman penyusunan SOP Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah serta mengikuti penentuan kontrol ISO IEC 27002. Berikut adalah beberapa pemetaan kontrolnya. Contohnya pada password use, yang dimana menjamin kerahasiaan password, memastikan password pegawai telah terenkripsi dan tercatat dalam database, user identification and authentication, di mana melakukan pengecekan ID pengguna dan status pengguna, melakukan verifikasi dan autentikasi ID pengguna, di mana ia melihat kesesuaian antara SK pegawai dengan akses yang diberikan kepada pegawai dengan melihat database identitas pegawai. Kemudian mengirim link verifikasi kepada email pegawai sebagai bukti bahwa akses yang akan diberikan sesuai dengan identitas pegawai. Selanjutnya, ini ada beberapa aktivitas lainnya. Nah, setelah penulis menyusun struktur dan konten SOP, maka akan didaftarkan prosedur dan formulirnya. Berikut adalah prosedur formulir dokumen SOP. Pembahasan penelitian. Pada jurnal pembuatan prosedur operasional standar pengelolaan insiden pada Government Resources Management System Kota Surabaya berdasarkan ITIL versi 3 yang ditulis oleh Amira Fatma dan teman-temannya. Pada jurnal itu membahas mengenai pembuatan SOP yang didasarkan pada ITIL versi 3. Pembuatan SOP ini dirancang berdasarkan hasil wawancara dan analisis kesenjangan. Penulis melakukan 4 tahapan metodologi dalam pembuatan dan perencanaan SOP, yaitu pada tahap pertama dilakukan penggalian data yang dilakukan dengan wawancara dan melakukan analisis kesenjangan pada organisasi agar mengetahui kondisi terkini dalam organisasi dan kondisi ideal yang diharapkan oleh organisasi. Setelah seluruh dokumen telah dikumpulkan, dokumen SOP dapat dibuat berdasarkan data yang telah diperoleh. Kemudian setelah dokumen SOP selesai dikerjakan, dilakukan tahap verifikasi dan validasi dengan dilakukan tes pada beberapa admin dan staf. Selanjutnya, pada jurnal pembuatan SOP manajemen akses untuk aplikasi e-performance Bina Program Kota Surabaya berdasarkan kerangka kerja ITIL versi 3 dan ISO 27002 yang ditulis oleh Wilda Radista Wicaksana dan teman-temannya pada tahun 2016. Pada jurnal ini penulis juga melakukan penggalian data mengenai kondisi existing pada manajemen akses dengan menggunakan berbagai teknik seperti wawancara, observasi, pengumpulan dokumen, dan lainnya. Setelah penulis mendapatkan data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan menganalisis kondisi tersebut dengan kondisi yang diharapkan pada manajemen akses yang didasarkan pada service design kerangka IT versi 3. Setelah analisis selesai dilakukan, maka penulis membuat dokumen SOP manajemen. Pembuatan dokumen SOP pada kedua jurnal di atas yang dilakukan oleh peneliti memberikan gambaran bagaimana SOP membantu memperbaiki sistem pada aplikasi. Hal ini dapat kita lihat pada setiap tabel yang telah dibuat oleh penulis yang ada di atas. Pembuatan SOP yang dimulai dengan mewawancarai, melakukan analisis terkait kondisi sekarang dengan kondisi yang diharapkan membantu pemerintah mengetahui apa saja masalah yang terjadi pada sistem. Kemudian SOP dibuat berdasarkan analisa mengenai kondisi sistem dengan menggunakan analisis kesenjangan. Penulis membuat SOP yang menjawab masalah-masalah yang telah dianalisis sebelumnya sehingga SOP dapat membantu pemerintah dalam mengurangi gangguan dan membantu memperbaiki sistem.
Bab kelima, yaitu bab terakhir, kesimpulan dari makalah ini yaitu di mana berdasarkan dari kedua jurnal di atas yang telah dibahas, diketahui bahwa pembuatan SOP memiliki beberapa tahapan dalam pembuatannya. Yang pertama, terdapat penggalian data terlebih dahulu yang diambil dan dikumpulkan melalui wawancara terhadap karyawan organisasi. Yang selanjutnya dilakukan analisis mengenai kondisi organisasi terkini dan apa yang diharapkan pada masa yang akan datang, yang didasarkan pada analisis kesenjangan dan kerangka kerja IT versi 3. Setelah analisis dilakukan, maka pembuatan SOP dapat dilakukan dengan berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan. SOP dikerjakan dengan menggunakan acuan standar kerangka ITIL versi 3 dan format SOP yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah dan peraturan Wali Kota Surabaya nomor 73 tahun 2012. Pada dokumen SOP ini terdiri dari 12 formulir yang berguna dalam membantu organisasi. Ke-12 formulir tersebut telah divalidasi dan telah dilakukan perbaikan agar dapat digunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perancang SOP pada saat merancang dapat memberikan beberapa masukan kepada organisasi, seperti pemberitahuan kepada organisasi untuk penambahan service desk, penambahan penjelasan mengenai matriks priority, dan lain sebagainya. Kemudian, apabila SOP telah selesai dikerjakan, maka tahap selanjutnya adalah pemvalidasi dan pengetesan SOP yang dilakukan oleh organisasi. Hal ini bertujuan agar SOP yang dibuat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang terakhir adalah saran. Saran penulis bagi makalah ini yaitu di mana agar dapat membuat dokumen SOP ini dengan baik dan benar sesuai dengan tahapan yang telah dituliskan. Penulis dengan sangat berharap agar kedepannya dapat membuat dan mengembangkan makalah dengan lebih baik, mengelola data dan dapat mencari data-data dari berbagai sumber yang terpercaya agar mampu memadukannya sehingga terdapat berbagai informasi menarik, lengkap, serta penting pada makalah. Penulis juga menerima segala kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca agar dapat bermanfaat bagi penulis di kemudian hari agar dapat mengembangkan makalah. Ini adalah beberapa daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih.